Episode 171, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Dokter tua Tiongkok itu meraih tangannya, dan tersenyum pada Jiang Wan dengan ramah, "Selamat, kamu hamil." "Aku hamil. Benar-benar hamil." Jiang Wan dan William saling memandang, yang pertama menangis gembira, dan langsung memeluk William, menangis, "William, kita punya bayi, dan kamu akan menjadi ayah lagi." William masih sedikit terkejut, bereaksi dengan cepat, memeluk Jiang Wan dengan erat, dan tersenyum, "Kita akan punya bayi, dan Kiki akan punya adik." "Dokter, terima kasih banyak." William melepaskan Jiang Wan, dan tersenyum. Berkat tangan dokter Tiongkok kuno. Ada banyak kasus dokter Tiongkok kuno. Dia tersenyum dan berkata dengan ramah, "Anak muda, jagalah istrimu dengan baik. Saya pikir fisik istrimu sedikit lemah. Kamu tidak bisa membuatnya bekerja terlalu keras di masa depan." William mengangguk dengan semangat. Kemudian, seperti ayah mertua yang mendukung ratu, dia dengan hati-hati membantu Jiang Wan kembali ke bangsal. Keduanya, melihat Kiki yang tertidur di ranjang rumah sakit, William memegang erat tangan Jiang Wan, dan semua kecurigaan mereka lenyap saat ini. Jiang Wan sedang hamil. Mereka sangat senang. "William, apakah kamu tidak bertanya itu adalah adik laki-laki atau perempuanmu?" Jiang Wan juga sangat bersemangat, bersandar di lengan William, menatapnya dengan kepala kecil terangkat. "Apakah itu laki-laki atau perempuan, itu tetap sama." William berkata dengan lembut. Suatu malam, dihabiskan dengan terkejut. Keesokan paginya, William membawa Jiang Wan untuk melakukan USGB di rumah sakit, dan akhirnya memastikan bahwa dia hamil. Kemudian, mereka memberitahu Yang Guilan dan Jiang Guomin tentang masalah tersebut. "Bu, aku hamil." Jiang Wan tersenyum. Di ujung lain telepon, Yang Guilan ada di rumah, memikirkan hukum untuk mempromosikan putrinya dan He Jiarong. Pada saat ini, ketika Jiang Wan mengatakan dia hamil, Yang Guilan tercengang. Dia berdiri dari sofa dan berteriak, "Apa? Jiang Wan, kamu hamil?" Jiang Guomin sedang menggoda burung di balkon. Dia akan mendengar wanita tua itu berteriak kaget, dia bergegas, wajahnya penuh dengan senyum, dan berkata, "Jiang Wan sedang hamil." Wajah Yang Guilan sangat buruk, dan setelah mendengarkan Jiang Wan, dia menutup telepon, marah. Yang Guilan menatap Jiang Guomin dan berkata, "Apa? Kamu sangat senang Jiang Wan hamil. Apakah kamu tidak bahagia? Laki-laki atau perempuan?" Jiang Guomin sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Guilan. Yang Guilan duduk dengan marah, menyilangkan tangan, terlihat sangat tidak senang, dan berkata, "Jiang, kamu bilang putri kita hamil, tidak bisakah dia menceraikan kotoran William? Mengapa dia hamil tiba-tiba? Bapak yang harus kita lakukan sekarang, bukankah tidak mungkin bagi Jiang Wan dan He Jiarong?" Yang Guilan khawatir. William sialan ini benar-benar berantakan. Jiang Guomin tercengang sesaat, dan kemudian berkata tanpa daya, "Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Bukankah itu bagus? Sekarang Jiang Wan hamil lagi, jadi tidak punya ngengat lagi." Yang Guilan menatap marah ke arah Jiang, berkata, "Tidak. Mereka tidak boleh didamaikan. Sampah William tidak layak untuk Jiang Wan, saya pikir He Jiarong baik-baik saja. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk bertanya, jika mereka berbohong kepada saya." Bagaimanapun, Yang Guilan datang ke rumah sakit dengan membawa tas. William dan Jiang Wan sama-sama ada di rumah sakit di sini. "Bagaimana, apa yang ibu katakan?" William menutup telepon Jiang Wan dan bertanya. "Itu saja, sepertinya agak tidak senang." Jiang Wan juga sangat tidak berdaya, dan ibunya sendiri benar-benar sudah cukup. William terkekeh, tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Jiang Wan kembali ke bangsal. Pada saat yang sama, di rumah sakit, seseorang mengenakan jaket kasual hitam dengan pria bertopi hitam besar. Dengan pandangan dingin ke arah di mana William dan Jiang Wan pergi, dia meninggalkan rumah sakit dan datang ke sudut tersembunyi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, sangat hormat mengatakan, "Nyonya. Saya harus melapor kepada Anda." Menutup telepon, dia mengemudikan mobil sepanjang jalan, menyeberangi jembatan di seberang sungai, dan datang ke Yunding Mountain Villa. Di Yunding Mountain Villa yang dijaga ketat, Yun Jing sedang menanam bunga. Pria itu berdiri 5 meter jauhnya. Dengan sangat rendah hati berkata, "Nyonya, wanita muda itu sedang hamil." Yun Jing memiliki niat buruk di tangannya, dan seluruh temperamennya tiba-tiba menjadi dingin. Berbalik, melihat pria itu, dia berkata dengan dingin, "Hamil. Kapan ini terjadi?" Alis indah Yun Jing tiba-tiba menegang, dan temperamennya menjadi dingin, seperti ratu gunung es, memberi orang tekanan tanpa akhir. Pagi. Pria itu menundukkan kepalanya dan berbalik. Yun Jing berjalan mondar-mandir di aula bunga yang mewah dan megah dengan lengan di sekitar dadanya.
Dia tampak sangat cemas. Biarkan orang-orangmu pergi dan bawakan aku. Kata Yun Jinghan, nyala api yang marah berdenyut di matanya. Berani memegang spesies keluarga Chen, beranilah. Seorang Kiki sudah menjadi keuntungan Yun Jing bagi William. Satu lagi, sama sekali tidak mungkin. Ya, Nyonya. Pria itu mengangguk dengan hormat, dan kemudian perlahan mundur dari aula bunga. Yun Jing berdiri di aula bunga, memandang ke aula bunga yang seluruhnya terbuat dari kaca, penuh dengan varietas bunga termahal di dunia. Setelah beberapa lama, dia menelepon dan berkata dengan dingin, saya akan melakukannya terlebih dahulu. Di ujung lain telepon, sebuah suara tua terdengar sangat damai. Katanya, Jiang Wan, ada apa? Apa kamu ingin melakukannya lebih awal? Istri William, Jiang Wan sedang hamil. Kata Yun Jing dengan rendah hati dan hormat. Untuk ayahnya, Yun Jing 100% patuh. Hati-hati. Itu. Hanya kalimat seperti itu di ujung telepon. Dia menutup telepon. Ketika dia kembali ke rumah sakit, William hendak mengantar Jiang Wan ke tempat kerja, tetapi dihentikan oleh Yang Guilan yang bergegas. Pergi. Yang Guilan sangat marah, dan mendorong William menjauh, lalu menarik Jiang Wan ke samping. Jiang Wan tidak berdaya, melambai ke William, dan kemudian mengikuti Yang Guilan ke tempat istirahat. Bu, apa yang kamu lakukan? Ada apa? Jiang Wan agak muak dengan sikap ibunya terhadap William. Yang Guilan melirik ke arah William, yang belum datang, dan bertanya kepada Jiang Wan dengan cemas, Jiang Wan. Katakan pada ibu dengan jujur, apakah kamu benar-benar hamil? Jiang Wan tersenyum dan berkata, sungguh. Setelah itu, dia benar hamil. Jiang Wan tersenyum dan berkata, sungguh. Setelah itu, dia masih hamil. Rena daftar B ultrasound. Yang Guilan bergegas, dan ketika dia melihat diagnosisnya, dia tercengang. Benar-benar hamil. Apa yang harus saya lakukan? Impian putri saya untuk menikah dengan keluarga kaya begitu hancur. Jiang Wan, dengarkan kata-kata ibu, bun anak itu, kamu tidak bisa mengambil anak ini. Yang Guilan cemas. Menarik Jiang Wan dan duduk, dia membujuknya dengan sepenuh hati. Ketika Jiang Wan mendengar ini, matanya melebar dan dia tidak bisa mempercayainya, kalimat ini berasal dari ibunya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Jiang Wan menjadi marah dan memelototi Yang Guilan, sama sekali tidak dapat memahami bagaimana dia menjadi seperti ini sekarang. Di mana Yang Guilan mengelola begitu banyak dan berkata, aku bilang kamu kurang otak. Kamu dan William, sampah itu, bahkan tidak mampu membeli beras, dan sekarang hamil lagi. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang untuk membesarkan anak-anakmu? Apakah itu toples obat lagi? Selain itu, perusahaan kamu sangat sibuk sekarang. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri darinya? Apakah kamu akan melepaskan jabatan ketua? Kalau begitu saya tidak setuju. Yang Guilan berkata satu persatu dan berkata, bagaimanapun juga, hari ini ibu memberimu perintah kematian, anak ini harus dibunuh. Kamu tidak bisa melahirkan. Jiang Wan menangis dan berdiri. Dia menginjak dengan keras, dan berkata, Bu, bisakah kamu berhenti membuat masalah yang tidak masuk akal seperti itu? Ini adalah anak aku dengan William, dan aku memiliki hak untuk memutuskan sendiri. Yang Guilan melompat dan menamparkan wajah Jiang Wan dengan keras, mengutuk mengatakan, diam anak ini tidak harus ada jika kamu berani mengambil itu, saya akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu saya memberitahu kamu dibesarkan oleh saya, kamu harus mendengarkan aku. Sejujurnya, saya suka He Jiarong. Dia memenuhi syarat untuk menjadi menantu saya. Anda harus geger anak itu dan menceraikan William, atau keluar saja dari sini. Yang Guilan berkata dengan aura, dia sekarang memiliki niat buruk, mengapa putri bodoh ini begitu tidak mampu? Bu, kenapa kamu selalu tidak menyukai William? Ada apa dengannya? Lagi pula, aku tidak ada hubungannya dengan He Jiarong. Jangan paksa aku. Teriak Jiang Wan, matanya memerah, air mata mengalir di matanya. Hehe, kamu beritahu aku di mana William lebih baik. Apakah dia lebih kaya atau lebih baik dari He Jiarong? Dia putra He Group, bernilai miliaran. Limbah William bisa apa? Yang Guilan mencibir, mengikuti apakah dia tidak ditanya, hari ini, saya akan meletakkan kata-kata saya di sini, anak itu harus dibunuh. Setelah itu, Yang Guilan menoleh dan pergi. Tapi di sini Jiang Wan hanya menutupi wajahnya dan menangis, duduk, terlihat sangat lemah. William sedang bermain-main dengan Kiki di bangsal setelah melihat Jiang Wan kembali untuk waktu yang lama, dia keluar untuk mencari Jiang Wan dan menemukan Jiang Wan menangis sendirian. Jiang Wan, ada apa? William merasa tertekan. Jiang Wan menyeka air matanya dan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan bekerja. Setelah itu, dia bangkit dan pergi.
William memandangi punggung Jiang Wan dan mengerutkan kening, apa yang dilakukan Yang Guilan pada Jiang Wan. Pada saat yang sama, Yang Guilan kembali ke rumah setelah meninggalkan rumah sakit, mengenakan kacamata hitam dan masker, lalu keluar. Sebuah gang kecil aula pengobatan Tiongkok. Begitu Yang Guilan memasuki pintu, dia melihat sekeliling, lalu berkata kepada pemiliknya, bersambung.